Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi matematika yaitu faktorial, permutasi, kombinasi, dan peluang. Sebelum memasuki materi, perkenalkanlah kelompok kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Nurul Azizah Syafutri Sudirman. Saya Muhammad Hadi Rukmadi. Saya Muhammad Evan Fadil dan ada dua orang anggota kelompok kami yang tidak dapat hadir saat memperkenalkan diri, yaitu Afrida Pratiwi Mukhtar dan Andi Siti Masrurah. Sebelum kita membahas contoh soal, teman-teman harus tahu nih, apa sih itu faktorial? Jika n merupakan bilangan asli, faktorial dari bilangan n didefinisikan sebagai berikut. N tanda seru ini disebut dengan n faktorial, yang dimana jika dijabarkan yaitu n dalam kurung n kurang 1 dikali dalam kurung n kurang 2 dikali dalam kurung n kurang 3 sampai dengan dikalikan dengan bilangan 1. Nah, sekarang kita akan membahas contoh soal dari faktorial. Jika 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Materi selanjutnya adalah permutasi. Jadi, penjelasan dari permutasi adalah penyusunan kembali suatu objek dari suatu himpunan dengan memperhatikan urutannya. Permutasi berbeda dari kombinasi karena kombinasi itu tidak memperhatikan urutan, sedangkan permutasi memperhatikan urutannya. Adapun rumus umum yang digunakan untuk mengerjakan soal dari permutasi sebagai berikut. N Pn sama dengan n faktorial per dalam kurung n dikurang n faktorial. P ini merupakan lambang dari permutasi, sedangkan n adalah jumlah objek. Untuk memahami lebih jelas tentang rumus umum permutasi, kita akan mengerjakan beberapa soal terlebih dahulu. Soal yang pertama yaitu dari kata pena. Pena terdiri dari 4 huruf, jadi kita akan memasukkannya ke dalam rumus. 4P 4 sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 4 faktorial. Berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 0 faktorial. 4 faktorial per 0 faktorial sama dengan 24. Jadi hasil permutasi dari kata pena adalah 24. Dan contoh yang kedua berasal dari kata air. Air terdiri dari 3 huruf yang berarti 3P3 sama dengan 3 faktorial per 3 dikurang 3 faktorial. 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 per 0 faktorial. 3 faktorial sama dengan 6. Jadi permutasi dari kata air adalah 6. Selanjutnya adalah jenis-jenis permutasi. Jenis-jenis permutasi ada 4, yaitu yang pertama permutasi dengan elemen yang sama. Permutasi n elemen diambil dari R sekaligus. Permutasi jika diketahui N2 dan N1 dan N2 memiliki unsur yang sama. Dan yang terakhir adalah permutasi siklis. Nah, ini merupakan rumus dari jenis-jenis permutasi yang telah disebutkan tadi. Untuk n PR sama dengan n faktorial per dalam kurung n kurang r faktorial merupakan rumus dari permutasi dengan elemen yang sama. Yang kedua, P sama dengan n faktorial per k faktorial merupakan rumus dari permutasi n elemen diambil dari r sekaligus. Dan yang ketiga, P sama dengan n faktorial per n1 faktorial dikali n2 faktorial merupakan rumus dari jenis-jenis
permutasi jika diketahui N1 dan N2-nya memiliki unsur yang sama. Dan yang terakhir P sama dengan N kurang 1 dalam kurung faktorial merupakan rumus dari permutasi siklis. Materi yang ketiga adalah kombinasi, yang dimana kombinasi adalah penyusunan suatu objek dari suatu himpunan yang tidak memperhatikan lagi urutannya. Jadi rumus umum dari kombinasi yaitu NCR atau N faktorial per R faktorial hasil dari N dikurang R faktorial. Nah, salah satu contoh soalnya adalah seorang siswa diminta mengerjakan 10 soal dari 10 soal yang tersedia dengan syarat soal nomor 1 sampai 5 harus dikerjakan. Berapa banyak yang diambil oleh siswa tersebut? Nah, jadi kan jumlah soalnya itu ada 10 soal. Dan yang dikerjakan, yang harus dikerjakan itu nomor 1 sampai 5. Jadi ada 5 soal yang harus dikerjakan. Kemudian jumlah keseluruhan soal yang harus dikerjakan yaitu 7 soal. Nah, karena sudah ada 5 soal yang harus dikerjakan, maka jumlah soal yang keseluruhan yang harus dikerjakan yaitu 2 soal. Dan juga karena sudah dikerjakan 5 nomor, maka nomor yang bisa dipilih yaitu hanya 5 soal saja. Karena nomor 1 sampai 5 itu sudah dikerjakan, sudah harus dikerjakan. Jadi penyelesaiannya adalah 5 kombinasi 2. Jadi kita tuliskan 5 C 2. Kita masukkan ke dalam rumus, 5 itu N dan 2 itu R. Jadi 5 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 5 kurang 2 faktorial. Jadi 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Karena 3 faktorial yang sama ada di bawah dan di atas, maka kita coret saja. Sisanya itu 2 faktorial dan 5 kali 4. 2 faktorial kita bisa coret saja. Jadi kita 5 kali 2. Dan hasilnya yaitu 10 soal yang bisa dipilih. Jadi sebelum kita memasuki materi peluang, baiknya kita mengetahui apa itu peluang. Pertama, pengertiannya. Peluang adalah cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Yang kedua itu ada rumusnya. Rumusnya adalah peluang sama dengan A bagi S, yaitu P adalah peluang kejadian, A sama dengan peluang anggota kejadian, dan S banyak sampel. Adapun contoh soalnya. Contoh soalnya itu terdapat 2 buah dadu akan dilempar secara bersamaan. Beberapa peluang kedua dadu menunjukkan angka 4 bersamaan. Kita bikin dulu tabel 7 kali 7. Yang pertama kita harus tuliskan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar. Terus hasil dari ini kita hitung, yaitu 36. 1 per 6. Jadi peluang kedua dadu menunjukkan angka 4 adalah 0,27 atau 2,7%. Sekian contoh soal dari kelompok saya. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.